Saya sangat senang bahwa dana berlian untuk para penyanyi paduan suara dapat berperan dalam hal ini, dan saya mengirimkan harapan terbaik kepada para penyanyi muda yang akan bekerja keras sepanjang musim perayaan ini. Bayangkan menjalani kehidupan yang tenang, mengejar impian tanpa pernah mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Lalu tiba-tiba, seperti sebuah keajaiban, seluruh hidup Anda berubah dalam cara yang paling indah. Menarik Anda ke pusat perhatian yang selama ini Anda impikan, namun tak pernah yakin akan menjadi kenyataan. Itulah yang dialami oleh Birgit Apa Pandur Henriksson. Dia tidak pernah ditakdirkan untuk masuk dalam keluarga kerajaan Inggris. Namun entah bagaimana ia akhirnya menjadi Duchess of Gloucester. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ikuti kisah kami saat kami mengungkap perjalanan luar biasa seorang gadis Denmark biasa yang kemudian menjadi Duchess of Gloucester, sang Duchess yang tak terduga. Birgitta Apa Pandur Henriksson lahir pada 20 Juni 1946 dari pasangan Oscar Praban Pising. Henriksson seorang pengacara dan istrinya Vivian Pandur. Sejak kecil, Bridget memiliki impiannya sendiri. Meskipun ia tidak pernah membayangkan akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Berbeda dengan banyak bangsawan seperti Camilla yang tumbuh di lingkungan aristokrat, perjalanan hidup Birgitta sangatlah berbeda. Ia memulai hidup lebih dari 1000 km dari istana Buckingham. Lahir dari keluarga biasa di Denmark yang tidak memiliki hubungan dengan kerajaan Inggris. Jadi, bagaimana Birgitta Apa Pandur Henriksson bisa masuk ke lingkaran dalam kerajaan? Mari kita lanjutkan. Birgitte tumbuh di kota Odense, Denmark dan menyelesaikan pendidikan dasar di sana sebelum melanjutkan ke sekolah khusus di Swiss. Ia kemudian belajar di Scandinavian Academy of International Fashion and Design di Copenhagen sebelum melanjutkan studinya ke Universitas Cambridge. Keluarganya hidup dengan nyaman dan cukup dikenal dalam masyarakat Denmark, namun tetap jauh dari pengaruh kerajaan Inggris. Ketika orang tuanya bercerai pada tahun 1990-an, Birgitta memilih menggunakan nama keluarga nenek dari pihak ibunya, Fondur. Pada masa inilah ia memutuskan melanjutkan studinya di Cambridge, tanpa menyadari bahwa keputusannya pindah ke Inggris akan mengubah takdirnya. Saat belajar, Birgit bertemu dengan Pangeran Richard, cucu Raja George VI dan sepupu Ratu Elizabeth, yang juga tengah belajar arsitektur di universitas tersebut. Mereka cepat akrab dan sering bertukar pikiran. Namun setelah Birgitta menyelesaikan studinya, ia kembali ke Denmark dan tak lagi bertemu Richard. Pada tahun 1971, ia memutuskan kembali ke Inggris setelah mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris di Kedutaan Besar Denmark di London. Menariknya, di sanalah ia kembali bertemu dengan Pangeran Richard. Kali ini, hubungan mereka semakin dekat dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama. Saat itu, media hampir tidak memberi perhatian kepada Pangeran Richard. Sebagai putra kedua Duke dan Duchess of Gloucester, ia tidak diperkirakan akan mewarisi gelar ayahnya. Mungkin itulah alasan mengapa sorotan media terhadapnya minim. Kurang dari setahun setelah pertemuan kembali, mereka pada Februari 1972. Pangeran Richard melamar Bridget dan ia menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Kabar itu segera menyebar luas, membuat media mulai menyoroti hubungan mereka. Untuk pertama kalinya publik melihat perempuan Denmark yang akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Inggris. Namun tidak semua orang menyambut hal itu dengan senang hati. Banyak yang merasa kaget karena Pangeran Richard memilih seseorang dari luar kalangan bangsawan. Mereka mengira ia akan menikahi wanita berdarah ningrat, bukan seorang perempuan biasa dari Denmark. The New York Times bahkan menurunkan judul berita, sepupu ratu akan menikahi seorang sekretaris, yang mencerminkan ketidaksetujuan halus dan prasangka kelas sosial terhadap hubungan mereka. Namun Richard tidak terpengaruh. Ia sangat mencintai Birgitta dan kedua orang tuanya, Duke dan Duchess of Gloucester, juga sepenuhnya mendukung. Mereka menyukai kepribadian Birgitta dan menerimanya dengan sepenuh hati.
Pernikahan Richard dan Bridget berlangsung setahun kemudian pada 8 Juli 1973 di gereja St. Andrews, Barnwell, Northamptonshire. Gaun pengantin bead dirancang oleh Sir Norman Hartnell, salah satu desainer kerajaan paling terkenal di Inggris. Hartnell sebelumnya telah membuat gaun pengantin dan gaun seremonial untuk banyak anggota keluarga kerajaan, termasuk Ratu Elizabeth, Ratu Ibu, dan Ratu Elizabeth Niba sendiri. Hari pernikahan itu menandai langkah resmi Burgit memasuki dunia kerajaan. Namun berbeda dari pengantin kerajaan lain yang biasanya memakai tiara berlian dari koleksi ratu, Bridget justru memilih bunga. Kerudungnya dihiasi rangkaian stepanotis putih kecil yang disematkan di rambutnya. Banyak yang bertanya-tanya mengapa ia tidak mengikuti tradisi, namun kemudian terungkap bahwa bunga tersebut memiliki makna simbolis dari warisan Denmark dan Yunani miliknya, melambangkan mahkota dan kebahagiaan rumah tangga. Setelah menikah, Bridget mendapatkan gelar barunya, Yang Mulia, Putri Richard dari Gloucester. Pasangan itu kemudian tinggal di rumah keluarga mereka di Barnwell Manor, memulai kehidupan pernikahan dengan tenang. Namun tak lama setelah mereka mulai beradaptasi dengan ritme baru, tragedi besar mengguncang keluarga mereka. Kejadian yang mengubah masa depan mereka selamanya. Tragedi yang mengguncang keluarga Gloucester. Pangeran Richard dan Burgitita baru menikah 6 minggu ketika kabar mengejutkan datang. Kakak Richard, Pangeran William dari Gloucester, meninggal dunia. Berita itu membuat keluarga kerajaan dan masyarakat terpukul. Ini adalah tragedi yang mengguncang seluruh negeri. Apa yang sebenarnya terjadi? Kisahnya mengejutkan banyak orang. Pangeran William, putra pertama Pangeran Henry, Duke of Gloucester, lahir pada 18 Oktober 1941. Saat itu ayahnya sedang bertugas dalam dinas militer, sehingga Raja George Snaches meyakinkan ibunda William bahwa jika sesuatu terjadi pada suaminya, ia sendiri yang akan menjadi wali sang pangeran kecil. Untungnya, Pangeran Henry kembali dengan selamat dan William tumbuh bersama kedua orang tuanya. William menghabiskan masa kecil di Barnwell Manor di Northamptonshire dan kemudian di Canberra, Australia ketika ayahnya menjabat sebagai gubernur jenderal 1945-1947. Ia belajar sejarah di Magdalene College, Cambridge, lalu melanjutkan pendidikan di Stanford University, California, dengan fokus pada ilmu politik dan hubungan internasional. Sekembalinya ke Inggris, ia bergabung dengan Foreign and Commonwealth Office dan ditempatkan di Lagos sebagai sekretaris ketiga sebelum dipromosikan menjadi sekretaris kedua. Ia dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan ramah. Namun ketika ayahnya sakit, William mengundurkan diri dan pulang untuk mengelola tanah keluarga. Ia juga mulai menjalankan tugas-tugas kerajaan, termasuk menggantikan ratu sebagai Counselor of State saat beliau bepergian. Masa depannya tampak menjanjikan, hingga semuanya berakhir tiba-tiba ketika ia memutuskan ikut serta dalam sebuah lomba pesawat pada musim panas itu. Pangeran William bukan pemula dalam dunia penerbangan. Ia memiliki lisensi pilot dan menjabat sebagai Presiden British Light Aviation Center, serta memiliki beberapa pesawat pribadi. Namun pada 28 Agustus 1972, William, yang dikenal pemberani dan terkadang nekat, memutuskan mengikuti Goodyear International Air Trophy di Halfpenny Green, dekat Wolverhampton. Virel Mitchell, seorang pilot yang sering menjadi rekannya dalam lomba, ikut menjadi penumpangnya hari itu. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi sebelum lepas landas. Tepat sebelum lomba dimulai, arah angin tiba-tiba berubah, sehingga runway lain harus digunakan. Hal ini membuat semua para peserta lomba harus segera berbelok ke kiri setelah lepas landas agar dapat bergabung dengan jalur balapan yang telah ditentukan. Namun sayangnya, keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Pesawat yang ditumpangi William kesulitan menjaga ketinggian, kemudian turun tajam ke tanah dan langsung terbakar hebat. William dan pilotnya, Mitchell, tewas di tempat, sementara api membutuhkan lebih dari 2 jam untuk dipadamkan. Setelah meninggalnya Pangeran William dari Gloucester,
Sang ibu tidak sanggup memberitahu suaminya yang sedang sakit parah. Ia takut bahwa kabar mengejutkan itu akan memperburuk kondisi kesehatan suaminya. Pangeran Henry akhirnya mengetahui kematian putranya melalui berita, dan guncangan tersebut membuat hatinya hancur. William dimakamkan di pemakaman kerajaan di Frogmore. Sekolah komprehensif di Andel yang pernah ia resmikan kemudian diberi nama Prince William School sebagai penghormatan. Selama hidupnya, William adalah pewaris langsung gelar ayahnya, Duke of Gloucester, Earl of Ulster, dan Baron Culloden. Namun kematiannya seketika mengubah garis suksesi. Pangeran Richard dari Gloucester pun menjadi pewaris baru. Takdir tragis ini membuka jalan yang tidak terduga bagi Richard dan istrinya dari Denmark, Brigitte. Keduanya sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan mewarisi gelar Duke dan Duchess of Gloucester. Tidak ada seorang pun yang menyangka William akan meninggal begitu cepat, tetapi nasib tidak dapat ditebak. Pangeran Richard dan Brigitte harus menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru mereka. Sebelum kejadian ini, keduanya lebih fokus membangun karier profesional mereka di luar lingkungan kerajaan dan menjalani kehidupan yang tenang dan sederhana. Namun kini, mereka tiba-tiba dipersiapkan untuk peran besar dalam monarki. Kurang dari 1 tahun setelah William wafat, ayah mereka juga meninggal, dan Richard serta Brigitte secara resmi naik ke posisi mereka yang baru. Brigitte saat itu baru berusia 27 tahun ketika tanpa diduga ia menjadi Duchess of Gloucester. Tidak ada yang pernah mengira ia akan mencapai kedudukan tersebut, tetapi takdir memilihnya. Brigitte mengambil peran barunya dengan penuh keseriusan dan segera mulai menjalankan tugas-tugas kerajaan. Ia mendukung berbagai kegiatan amal dan melanjutkan jejak Putri Diana dengan menjadi pelindung Royal Academy of Music. Ia juga mewakili Ratu Elizabeth II dalam banyak kesempatan, dan dedikasinya segera menarik perhatian sang ratu. Ratu mengakui bakat diplomatik sang Duchess dan memberinya tanggung jawab atas 2 kapal angkatan laut, HMS Gloucester dan HMS Shandon, serta mengutusnya mewakili kerajaan ke berbagai negara seperti Norwegia, Selandia Baru, dan Tiongkok. Meskipun pengabdiannya besar, Duchess of Gloucester tetap jauh dari sorotan. Tidak seperti bangsawan lain yang sering tampil di publik, ia lebih jarang terlihat dan kerap terabaikan. Namun ia tetap menjadi salah satu sosok tenang yang membantu menjaga kestabilan dan kehormatan monarki. Ia bekerja tanpa lelah untuk membuktikan bahwa ia pantas memegang posisi kerajaan, meski ia mendapatkannya karena keadaan tak terduga. Banyak orang mungkin tidak mengenalnya dengan baik karena kepribadiannya yang pemalu dan keinginannya menjaga privasi. Namun, dedikasinya tidak pernah berkurang. Bahkan beredar kabar bahwa Pangeran Wales, Pangeran William, menghargai kerja keras Burgita dan berencana memasukkannya ke lingkaran dalam ketika ia kelak menjadi Raja Inggris. Alasannya adalah kerendahan hati, rasa tanggung jawab, dan tekadnya untuk bekerja bukan demi ketenaran, tetapi demi masa depan monarki. Walaupun Burgita Ava van der Hendrickson tidak pernah ditakdirkan menjadi bagian dari keluarga kerajaan, takdir berpihak padanya, dan kini ia berdiri sebagai Duchess of Gloucester. Namun Brit bukan satu-satunya bangsawan yang mencapai posisi yang tidak pernah ia bayangkan. Sekarang mari kita melihat kisah lain tentang seorang bangsawan yang kenaikannya mengubah sejarah Inggris. Raja Inggris yang tak terduga. Ratu Elizabeth, Raja Charles, dan Pangeran William tidak akan menjadi pewaris tahta atau bahkan keluarga kerajaan yang berkuasa saat ini jika bukan karena satu keputusan tak terduga yang mengubah segalanya. Ayah Ratu Elizabeth, yaitu Raja George VI, sebenarnya tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi raja. Ia adalah putra kedua Duke dan Duchess of York. Kakaknya, Edward Albert Christian George Andrew Patrick David, yang kemudian dikenal sebagai Raja Edward I, merupakan pewaris tahta dan dipersiapkan untuk menjadi raja sebagai putra tertua Raja George VI dan Ratu Mary. Namun sebuah peristiwa mengejutkan terjadi, peristiwa yang membelokkan garis suksesi dan mengubah masa depan monarki Inggris untuk selamanya.
Selera fashion Edward yang modern membuatnya menjadi salah satu tokoh paling dikagumi pada masanya. Media mencintainya karena ia memberikan citra baru yang segar bagi publik. Sangat berbeda dari kesan kaku dan berjarak yang biasanya melekat pada keluarga kerajaan. Edward bertugas di Angkatan Darat Inggris selama Perang Dunia Pra. Namun setelah perang berakhir, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Seseorang yang tidak lagi terdorong oleh rasa tanggung jawab, melainkan oleh kebebasan pribadi dan emosi. Edward menjadi gelisah. Ia selalu menginginkan hal-hal yang menantang dan segera mulai bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan standar keluarga kerajaan. Ia sering terlihat bersama wanita-wanita menikah, menggoda, berpesta, dan minum sesuka hati. Raja George sangat tidak senang dengan gaya hidup putranya dan telah berulang kali menegurnya. Namun semua nasihat itu tidak dihiraukan. Edward sudah bertekad hidup sesuai keinginannya. Yang lebih buruk lagi adalah kebiasaan Edward berhubungan dengan wanita bersuami. Ia kemudian terlibat dengan seorang wanita yang hampir menghancurkan hidupnya, Margaret Alabar. Edward dikabarkan begitu terpikat padanya, namun hubungan itu berubah menjadi gelap ketika Margaret menembak suaminya sendiri. Insiden tersebut membuat istana panik dan nyaris menodai nama keluarga kerajaan. Para pejabat bekerja keras secara diam-diam untuk memastikan nama Edward tidak terseret dalam persidangan pembunuhan itu. Skandal semacam itu benar-benar tidak bisa ditoleransi, apalagi untuk calon raja. Seharusnya insiden itu menjadi pelajaran bagi Edward, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Perilakunya semakin menjadi-jadi. Ia terus berpindah dari satu wanita menikah ke wanita lain. Para tokoh penting di pemerintahan mulai khawatir apa yang akan terjadi jika ia nanti naik tahta. Bahkan, Raja George sendiri takut dan pernah mengatakan kepada para penasihatnya bahwa Edward akan menghancurkan dirinya sendiri dalam waktu 1 tahun setelah menjadi raja. Seolah-olah sang raja dapat melihat masa depan. Namun itu bukan satu-satunya hal yang membuat Raja George khawatir. Ia juga menginginkan putranya yang kedua, Pangeran Albert, suatu hari menggantikan Edward, karena Edward tidak menunjukkan minat untuk menikah atau menjalani kehidupan yang stabil. Meski hidupnya penuh skandal, Edward tetap pribadi yang ramah dan menawan. Hubungannya dengan saudaranya tetap dekat, dan ia sering bercanda memanggil istri Albert, Elizabeth, dengan sebutan Ratu Elizabeth. Seakan ia sudah merasakan takdir yang menanti wanita itu. Pada tahun 1930, Raja George memberikan Edward sebuah kediaman terpencil di Windsor Great Park agar ia dapat tinggal sendiri sambil menjalankan tugas-tugas kerajaan karena ia belum menikah. Namun Edward justru menggunakan tempat itu sebagai lokasi pesta dan terus menjalani kehidupan yang penuh kesenangan dan hubungan gelap. Dalam salah satu pesta inilah ia bertemu Wallis Simpson, wanita yang pada akhirnya mengubah nasib monarki Inggris. Wallis adalah seorang perempuan Amerika yang sudah menikah untuk kedua kalinya. Suami pertamanya, Win Spencer, merupakan perwira Angkatan Laut Alipas yang telah ia ceraikan. Sejak pertama kali bertemu, Edward langsung tertarik pada Wallis. Mereka menjalin hubungan hampir seketika dan kedekatan mereka segera menjadi bahan bisik-bisik. Banyak surat kabar luar negeri memberitakan hubungan itu, tetapi tak satu pun media Inggris berani mempublikasikannya. Raja George mencurigai adanya hubungan terlarang antara Edward dan Wallis, tetapi Edward menyangkal, mengklaim bahwa Wallis hanyalah temannya. Namun akhirnya, kebenaran sampai juga ke telinga sang raja, dan ia memerintahkan Edward untuk mengakhiri hubungan itu. Perintah yang langsung ditolak Edward. Ia bahkan membawa Wallis ke istana untuk memperkenalkannya kepada ayahnya, tetapi Raja George menolak bertemu dengannya. Beredar desas-desus bahwa Wallis memiliki pengaruh luar biasa atas Edward, mengendalikan setiap langkahnya. Meskipun tidak ada bukti resmi, meskipun tidak ada yang membicarakannya secara terbuka, semua orang merasa cemas tentang masa depan Inggris. Bayangan bahwa seorang perempuan Amerika yang pernah bercerai bisa memiliki begitu banyak pengaruh atas pewaris tahta membuat pihak istana dan pemerintah sangat khawatir.
Ketakutan itu berubah menjadi kenyataan ketika Raja George Mackay meninggal pada 20 Januari 1936. Edward, yang saat itu masih belum menikah, naik tahta sebagai Raja Edward Loekna dan drama langsung dimulai. Hanya sehari setelah ia resmi menjadi raja, Edward tampil di jendela istana St. James bersama Wallis Simpson, menyaksikan pembacaan proklamasi kenaikan tahtanya dari atas. Ini merupakan pelanggaran tradisi besar, karena seorang raja tidak seharusnya muncul di hadapan publik dengan cara seperti itu. Namun Edward tidak berhenti di situ. Ia juga mengabaikan tradisi lama terkait uang koin kerajaan. Selama berabad-abad, potret raja pada koin selalu menghadap berlawanan arah dengan raja sebelumnya. Tetapi Edward memutuskan potret dirinya harus menghadap ke arah yang sama seperti ayahnya, semata-mata karena ia ingin bagian rambutnya terlihat. Meski tampak sepele, kedua tindakan ini menunjukkan betapa sedikitnya ia menghormati aturan dan tradisi kerajaan. Dalam hitungan bulan setelah naik takhta, Edward semakin membuat publik dan pejabat gelisah. Ia tampil di muka umum bersama Wallis Simpson, yang saat itu masih secara resmi terikat dalam pernikahan keduanya. Ia bahkan mulai mengomentari urusan politik di depan publik, sesuatu yang benar-benar tidak pantas dilakukan seorang raja. Para pejabat pemerintah mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas cara menangani kelakuan Edward. Namun karena ia adalah raja, kekuasaan mereka sangat terbatas. Mereka bahkan secara diam-diam berhenti memberinya beberapa dokumen negara yang bersifat rahasia karena takut ia mungkin membocorkannya kepada Wallis atau para tamunya. Tetapi, hal yang paling mengejutkan terjadi beberapa bulan setelah ia naik takhta. Edward mengumumkan keinginannya untuk menikahi Wallis Simpson. Berita itu membuat Inggris dan negara-negara persemakmuran terkejut. Tidak seorang pun membayangkan raja akan berniat menikahi perempuan yang sudah bercerai sekali dan sedang dalam proses bercerai untuk kedua kalinya. Perdana Menteri Inggris dan pemerintah Dominion langsung menolak rencana tersebut. Mereka menyatakan bahwa seorang perempuan yang bercerai 2 kali dengan mantan suami yang masih hidup tidak layak secara sosial maupun politik untuk menjadi ratu pendamping. Gereja Inggris juga menentang keras karena Edward adalah kepala tertinggi gereja, sementara doktrin gereja saat itu melarang pernikahan ulang jika mantan pasangan masih hidup. Mereka menuntut Edward turun takhta jika ia bersikeras menikahi Wallis Simpson. Namun Edward enggan melepaskan kedudukannya. Ia mengusulkan kompromi, ia tetap menjadi raja, tetapi Wallis tidak akan diberi gelar ratu, dan anak-anak mereka tidak akan berhak atas takhta. Beberapa tokoh gereja serta politisi senior, termasuk Winston Churchill, menganggap usulan ini bisa diterima. Tetapi kabinet Inggris dan pemerintah Dominion dengan tegas menolaknya. Mereka tidak mau mengubah aturan dan tradisi monarki hanya demi Edward. Mereka khawatir jika satu aturan diubah, Edward akan mencoba mengubah banyak hal lainnya. Merasa terpojok dan kehilangan dukungan, Edward akhirnya menyadari bahwa posisinya tidak lagi bisa dipertahankan. Ia tahu bahwa jika ia menentang pemerintah dan tetap menikahi Wallis, kabinet akan mengundurkan diri serentak dan negara akan terjerumus dalam krisis. Setelah serangkaian pertemuan tegang, Edward memberitahu Perdana Menteri Stanley Baldwin bahwa ia akan turun takhta jika pernikahannya tidak dapat diterima. Baldwin memahami betapa serius situasinya, menjelaskan bahwa Edward hanya memiliki 3 pilihan: menikahi Wallis, bertentangan dengan nasihat para menterinya dan memicu krisis konstitusional, melepaskan seluruh niat untuk menikahi Wallis, atau turun takhta sepenuhnya. Pada akhirnya, cinta Edward kepada Wallis Simpson jauh lebih besar daripada cintanya pada mahkota. Maka ia memilih turun takhta dan menandatangani dokumen abdikasi, menyatakan bahwa keturunannya tidak akan pernah memiliki hak atas takhta. Masa pemerintahannya menjadi yang tersingkat dalam sejarah monarki Inggris, hanya 326 hari. Edward kemudian menikahi Wallis setelah proses perceraian wanita itu selesai. Menariknya,
Meski banyak yang memprediksi hubungan mereka tidak akan bertahan lama, kenyataannya mereka tetap bersama hingga akhir hayat Edward yang meninggal pada usia 77 tahun pada 1972. Namun abdikasi Edward mengubah segalanya bagi keluarga kerajaan. Keputusan itu menjadikan adiknya, Pangeran Albert, Duke of York, ayah Elizabeth, sebagai pewaris berikutnya. Seperti Duchess of Gloucester, Albert tidak pernah membayangkan dirinya akan menjadi raja. Ia selalu berpikir posisi itu aman di tangan kakaknya. Tetapi setelah Edward turun tahta, Albert naik menjadi raja dan mengambil nama kerajaan George Stephen, menghormati ayah mereka, King George VII. Kehidupan Elizabeth dan adiknya, Margaret, berubah dalam sekejap. Elizabeth menjadi pewaris tahta karena ayahnya tidak memiliki putra. Hidup Ratu Elizabeth mungkin akan sangat berbeda, mungkin hanya kehidupan biasa bersama Pangeran Philip, jika pamannya, Edward, tidak turun tahta demi wanita yang ia cintai. Namun ia melakukannya, dan keputusan itu membuka jalan yang akhirnya menjadikan Elizabeth Ratu Inggris. Ketika ayahnya, King George VI, meninggal dunia, Elizabeth naik tahta pada usia 25 tahun. Ia memerintah lebih dari 70 tahun, menjadikannya penguasa terlama dalam sejarah Inggris hingga wafat pada 2022. Setelah itu, mahkota diteruskan kepada putranya, Raja Charles III, dan diperkirakan kelak akan diwariskan kepada Pangeran William, lalu Pangeran George. Namun tidak ada yang bisa menebak masa depan. Mungkin, seperti sebelumnya, sesuatu yang tak terduga dapat terjadi lagi dan mengubah arah sejarah keluarga kerajaan.